Nah, setelah 8 tahun kemudian Raja Sulaiman meninggal dan dikuburkan tepat di samping sang istri di komplek yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, semoga kalian ya sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, balik lagi bersama saya Riwan Pras. Oke, setelah kemarin kita sudah membahas kisah cinta Raja Norwegia, yaitu Raja Harald kelima. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas Raja Sulaiman yang menjadi kaisar di Turki. Nah, kalian tahu nggak sih kisah Ken Arok yang ada di tanah air? Pasti kan itu kisah-kisah yang sudah lama banget dan kisah yang sangat menyeramkan kan pada waktu itu. Pasangan ya, Ken Arok kan bukan hanya orang biasa lah ya. Dia orang biasa yang akhirnya dia bisa menjadi raja usai melakukan kudeta pada waktu itu. Hingga akhirnya Ken Arok dijuluki menjadi asal muasal terjadinya atau terbentuknya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Nah, kisah Ken Arok ini ternyata juga pernah terjadi di Turki, yaitu di Konstantinopel. Sebutlah kisah harem sultan yang muncul di Topkapi sebagai budak pada waktu itu. Nah, tetapi dalam waktu yang singkat dia itu menjadi salah satu wanita yang paling berpengaruh di kerajaan Ottoman. Nah, nama Hurrem diberikan kepadanya dari Sultan Sulaiman, yang artinya itu yang bahagia gitu. Hurrem itu artinya bahagia. Nah, dari tahun 1520 sampai 1566 Kekaisaran Ottoman diperintah oleh Sulaiman I yang mengklaim dirinya sebagai sultan terbesar dalam sejarah. Nah, kehidupan Sulaiman itu mengalami radikal pada tahun 1520 dan pada akhirnya pada bulan September tahun 1520 ayahnya meninggal secara tidak sengaja, dan dengan kematian itulah membuat kehidupan Sulaiman menjadi sangat serius. Nah, kehidupan Sulaiman itu menjadi serius dan dia itu tidak bisa santai-santai, sehingga dia mau nggak mau harus memerintahkan dirinya sendiri atau menjadikan dirinya sendiri untuk memerintah kekaisaran pada waktu itu. Nah, pada saat yang sama nih ceritanya itu beliau bertemu dengan sebuah wanita yang sangat cantik, dan menurut beliau itu wanita itu bakalan mengubah hidupnya selamanya. Iya, wanita itu adalah si Hurrem, dimana kecantikannya begitu memikat hati sang raja sehingga raja melupakan istri pertamanya yang bernama Mahidevran. Nah, seperti halnya Raja Sulaiman ya, putri Hurrem adalah karakter nyata yang pernah hidup di zamannya, dimana pada mulanya nih Hurrem adalah seorang budak yang kemudian memikat hati sang raja karena kecantikannya. Wow, berarti Hurrem memang cantik banget ya pada masa itu. Nah, sebelum dinikahi sang raja nih, Hurrem memiliki nama Alexandra Lisowska. Ia lahir di kota Rohatian yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Polandia. Nah, saat beranjak dewasa nih, Hurrem ditangkap oleh bangsa Tartar Crimea dan dijadikan budak di daerah Kava di Turki. Setelah itu dia dibawa ke Konstantinopel di Turki. Nah, di sanalah si Hurrem itu menarik perhatian sang raja dan akhirnya si Hurrem dijadikan istri oleh Sultan Sulaiman. Nah, sebelum menikah nih dengan Sulaiman, si Hurrem itu ternyata memeluk agama Kristen Ortodoks. Dan setelah beliau menikah dengan Raja Sulaiman, si Hurrem itu menjadi pemeluk agama Muslim. Nah, ya beliau langsung menjadi mualaf dikarenakan Raja Sulaiman Muslim kan. Karena kecantikannya nih, Hurrem membuat istri Raja Sulaiman yang bernama Mahidevran cemburu. Lalu si Mahidevran ini konon katanya memukuli si Hurrem karena kecemburuannya dan mereka bertengkar gitu. Nah, karena perbuatan sang istri pertama nih, Raja Sulaiman akhirnya mengurung
istri pertama yang bernama Mahidasran ini ke daerah Manisa. Bahkan sang anak pun juga diasingkan di sana gitu loh, sang putra mahkotanya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian ya, karena sang raja itu takut adanya nanti terjadi pemberontakan, akhirnya raja memerintahkan salah seorang prajurit untuk membunuh putra mahkotanya. Akhirnya sang putra mahkota itu yang bernama Mustafa tewas. Wah, sangat kejam sih. Nah, setelah istri pertama dan juga sang putra mahkota meninggal, kehidupan Hurrem pun semakin baik dan semakin dermawan gitu kan. Sampai-sampai ia dipercaya oleh raja untuk menjadi penasehat internasional pada waktu itu. Sehingga si Hurrem pun melahirkan 6 anak, di mana mereka adalah putri Mihrimah, Selim kedua, Bayazid, Abdullah, Cihangir, dan terakhir adalah Mehmet. Nah, karena sang putra mahkota pertama tewas, nanti yang akan naik tahta yaitu si Selim yang kedua. Nah, namun sayangnya ya, si Hurrem itu dianggap sebagai penyihir. Karena ikatan cinta antara Hurrem dan juga Raja Sulaiman itu lebih dari yang bisa dibayangkan pada zaman itu. Nah, hubungan dekat mereka menjadi yang pertama dalam sejarah dinasti, dikarenakan si raja hanya berfokus pada satu wanita, hingga akhirnya pengaruh Hurrem terhadap sultan atau terhadap Raja Sulaiman ini menjadi sebuah legenda. Uniknya nih ya, permintaan Hurrem pasti itu dituruti oleh Raja Sulaiman. Ya, di samping dia adalah istri Raja Sulaiman, ya ternyata dia itu dipercaya oleh Raja Sulaiman gitu loh, kayak tangan kanannya gitu loh. Wow, impressive. Dia juga menjaga hubungan damai antara Kekaisaran Ottoman dan juga negara Polandia dengan aliansi Polandia Ottoman pada waktu itu. Nah, menurut sejarawan Crimea, dia juga turun tangan untuk mengendalikan penyerangan budak Tatar Crimea pada waktu itu. Nah, terlepas dari berbagai aspek positifnya seorang Hurrem, seorang Raja Sulaiman yang paling cantik ini, ternyata pandangan lain pun dirasakan oleh penasehat Sulaiman lainnya, di mana mereka berpendapat bahwa posisi Hurrem sangat terlalu tinggi untuk seorang wanita, hingga mereka mulai percaya bahwa dia pasti penyihir yang memantai sultan dan mulai menyebarkan desas-desus nggak baik. Hingga suatu ketika Sulaiman mendengar desas-desus itu, nah dia itu menghukum semua orang yang mengulangi kisah-kisah negatif tentang wanita yang dicintainya. Hingga akhirnya Hurrem meninggal pada tanggal 15 April 1558 dikarenakan penyakit yang tidak diketahui. Sehingga Raja Sulaiman menguburkan jasadnya di sebuah komplek makam di Masjid Sulaiman. Nah, setelah 8 tahun kemudian, Raja Sulaiman meninggal dan dikuburkan tepat di samping sang istri di komplek yang sama. Oke guys, itulah kisah Hurrem, si putri atau si istri dari Raja Sulaiman yang cantik pada zamannya, yang dulunya beliau adalah budak dan akhirnya beliau menjadi istri raja di negeri Konstantinopel, istri raja dari Raja Sulaiman. Wow. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian menyukai konten kali ini, jangan lupa like, subscribe, komen di kolom komentar. Aku bakal notice kalian. So, jika cerita ini menurut kalian kurang lengkap saat aku menceritakan, so mari kita diskusi di kolom komentar. Oke, saya tunggu dan see you on the next cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.